Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmanul Hakim Prawira dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prodi Bimbingan Konseling. Saya izin menjelaskan tentang apa itu self care. Self care itu sendiri, dari teman-teman kira-kira ada nggak yang tahu gitu, atau ada nggak yang pernah ngalamin yang pernah ngejalanin self care gitu. Pada dasarnya self care merupakan gambaran perilaku seorang individu yang dilakukan dengan sadar, bersifat universal dan terbatas pada diri sendiri. Kutipan dari Weller and James tahun 2007 dalam bukunya Kusniawati 2011. Jadi teori self care sendiri merupakan teori yang dikemukakan oleh Dorothea Orem pada tahun 1959. Menurut Orem, self care itu dapat meningkatkan fungsi manusia dalam perkembangan dalam kelompok sosial yang sejalan dengan potensi manusia, tahu keterbatasan manusia dan keinginan manusia untuk menjadi normal. Nah, menurut teman-teman sendiri, apa itu manfaat dari self care? Nah, manfaat ini banyak, tapi yang saya sebutkan hanya 5. Yang pertama itu mencegah munculnya stres. Dengan kita self care, dengan kita menjalankan self care, kita merilekskan secara tidak sadar, kita merilekskan diri secara sadar, kita merilekskan diri sendiri, kayak mengurangi beban pikiran kita gitu. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, ketika beban pikiran kita hilang gitu, kita udah menjaga dan merawat diri kita, beban pikiran kita hilang juga gitu, sehingga tidak ada stres juga. Jadinya kita kemana-mana jadi lebih pede gitu teman-teman. Jadi lebih pede, kayak contohnya kita mau ke tempat keramaian gitu, kita pede aja karena dari dalam diri kita nih udah terawat gitu. Terus yang ketiga ada menjadi orang yang lebih baik untuk orang lain. Nah, ini juga berguna bagi orang lain gitu. Dengan banyaklah fungsinya. Dengan kita self care, mungkin kita juga bisa ngasih tips ke orang lain cara kita bisa menjalani self care sendiri. Karena dari self care itu sendiri selalu kayak mengurangi beban pikiran kita dan selalu merawat diri kita, sehingga kita selalu senang gitu, mood kita selalu baik. Nah, yang keempat ada memberi diri kita me time yang berkualitas. Nah, saat kita menjalani self care, jangan lupa kita juga memberi diri kita waktu untuk diri kita sendiri gitu, dari kesibukan yang udah kita jalani selama kerja atau menjadi mahasiswa, kuliah atau sekolah. Nah, kita sisihkan waktu untuk diri kita sendiri, untuk kita merawat diri kita, untuk kita merilekskan diri kita, yang seperti saya tadi bilang, kayak gitu teman-teman. Supaya ketika kita menghadapi kesibukan itu lagi, itu kita bisa lebih fresh gitu. Kayak kerja kita bisa lebih fresh pikiran kita, terus kuliah juga bisa lebih fresh, sehingga kita bisa menjalani semuanya dengan baik. Terus yang kelima ada membuat tubuh menjadi lebih tenang dan rileks. Nah, ketika kita udah ngejalanin itu semua, me time terus mencegah stres. Nah, sehingga benar-benar tubuh kita rileks gitu setiap kita menjalani self care itu sendiri. Nah, menurut teman-teman sendiri, apa itu manfaat dari self care? Nah, manfaat ini banyak, tapi yang saya sebutkan hanya 5. Yang pertama itu mencegah munculnya stres. Dengan kita self care, dengan kita menjalankan self care, kita merilekskan secara tidak sadar, kita merilekskan diri secara sadar, kita merilekskan diri sendiri, kayak mengurangi beban pikiran kita gitu. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri kita.
Nah, ketika beban pikiran kita hilang gitu, kita udah menjaga dan merawat diri kita, beban pikiran kita hilang juga gitu, sehingga tidak ada stres juga. Jadinya kita kemana-mana jadi lebih pede gitu teman-teman. Jadi lebih pede, kayak contohnya kita mau mau ke tempat keramaian gitu, kita pede aja karena dari dalam diri kita nih udah terawat gitu. Terus yang ketiga ada menjadi orang yang lebih baik untuk orang lain. Nah ini juga berguna bagi orang lain gitu, dengan banyaklah fungsinya. Dengan kita self care, mungkin kita juga bisa ngasih tips ke orang lain cara kita bisa menjalani self care sendiri. Karena dari self care itu sendiri selalu kayak mengurangi beban pikiran kita dan selalu merawat diri kita, sehingga kita selalu senang gitu, mood kita selalu baik. Nah yang keempat ada memberi diri kita me time yang berkualitas. Nah saat kita menjalani self care, jangan lupa kita juga memberi diri kita waktu untuk diri kita sendiri gitu, dari kesibukan yang udah kita jalani selama kerja atau menjadi mahasiswa, kuliah atau sekolah. Nah kita sisihkan waktu untuk diri kita sendiri, untuk kita merawat diri kita, untuk kita merilekskan diri kita yang seperti saya tadi bilang, kayak gitu teman-teman. Supaya ketika kita menghadapi kesibukan itu lagi, itu kita bisa lebih fresh gitu. Kayak kerja kita bisa lebih fresh pikiran kita, terus kuliah juga bisa lebih fresh, sehingga kita bisa menjalani semuanya dengan baik. Terus yang kelima ada membuat tubuh menjadi lebih tenang dan rileks. Nah ketika kita udah ngejalanin itu semua, me time terus mencegah stres. Nah sehingga benar-benar tubuh kita rileks gitu setiap kita menjalani self care itu sendiri. Nah dari penjelasan tadi, dari tujuan self care, manfaat self care dan pengertian self care, kira-kira menurut teman-teman self care sama self love itu apa sih bedanya gitu? Nah di sini kita bahas. Nah kalau self care itu lebih menggambarkan perawatan diri kita yang dilakukan secara fisik dan mental, sedangkan self love itu lebih pada menumbuhkan penerimaan terhadap diri kita sendiri. Akan tetapi self care juga merupakan salah satu dari bentuk dari self love. Jadi kayak gini, dengan kita melakukan self care, merawat diri kita secara fisik dan mental, nah setelah mental kita terbentuk, fisik kita terjaga juga, jadi kemana-mana jadi pede lah gitu, karena mental dan fisik kita baik gitu, dalam kondisi baik. Nah sehingga kita juga bisa menerima diri kita sendiri, yaitu bagian dari self love. Jadi jika kalian mau self love atau mencintai diri sendiri, kalian yang harus utama dilakukan tuh adalah self care, yaitu merawat diri kalian sendiri, merawat secara mental dan fisik kayak gitu teman-teman. Jadi sudah tahu kan di sini teman-teman kira-kira pengertian dari self care, terus tujuan dari self care, terus manfaat dari self care, dan perbedaan self care antara self care dan self love. Itu ternyata self care adalah bagian dari self love. Jadi jangan lupa ya, memberi waktu untuk diri sendiri, untuk merawat diri sendiri adalah hal yang paling utama kayak gitu teman-teman. Gimana karena dengan cara kita merawat diri kita sendiri dengan fisik dan mental, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar cinta gitu sama diri kita sendiri. Jadi sebelum kalian ingin membahagiakan orang lain, kalian juga harus bahagiakan diri kalian sendiri gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan mengenai materi self care.
Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Yang buruk dari saya, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.